Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, saat ini bus Trans Siginjai Jambi membuka rute baru, yakni tujuan Bandara Sultan Taha Jambi hingga ke Candi Muara Jambi, Tribuners. Pasalnya pembukaan rute baru ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan pariwisata Jambi. Selain itu, angkutan ini juga diharapkan bisa mempermudah para mahasiswa dan akademisi yang melakukan penelitian di Candi Muara Jambi. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, sudah ada rekan Rinaldi dari Tribun Jambi. Silakan Rinaldi. Ya, Tribuners, saat ini di Jambi telah ada angkutan umum menuju ke Percanian Muara Jambi dari Bandara Sultan Taha Jambi, di mana sebelumnya belum pernah ada ya angkutan umum untuk menuju ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muara Jambi ini. Di mana ini juga untuk mendukung dunia pariwisata di Jambi agar wisatawan lebih banyak lagi menuju ke Percanian Muara Jambi atau destinasi wisata lain yang ada di kota Jambi. Bus ini sendiri mengambil rute masuk ke kota dulu, jadi ada beberapa ikon Jambi, mengitari beberapa ikon Jambi seperti Gentala Arasi, Masjid Seribu Tiang, Jembatan Mangkalam, baru akhirnya menuju ke Percanian Muara Jambi. Nah, hal ini disambut baik oleh Ade Ketua Asita DPD Provinsi Jambi, di mana dia menganggap bahwa hadirnya transportasi ini juga peluang bisnis bagi pengusaha pariwisata yang ada di Jambi. Mereka akan membuat program-program wisata baru untuk menuju ke Percanian Muara Jambi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rinaldi dari Tribun Jambi. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya tempat wisata kerap diburu pengunjung saat momen liburan, tak terkecuali di Pantai Dami yang ada di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan, Tribuners. Yang memadati tempat wisata ini tak hanya dari warga setempat, melainkan banyak pula yang berasal dari luar daerah, Tribuners. Dan seperti apa suasana di sana saat libur lebaran? Rekan kami Indra Lapa dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Indra. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, itu ada beberapa tempat wisata. Nah, salah satunya ini tempat Pantai Dami. Jadi Pantai Dami ini berada di Desa Kombo Timur, Kecamatan Pinolusian, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, biasanya di hari-hari libur itu biasanya banyak pengunjung dari berbagai daerah. Selain warga setempat, warga daerah pun luar daerah pun juga hadir di pantai ini. Nah, di sini rekan Ariska, kita juga bisa selain menikmati pantai yang sangat indah, ini di tempat Pantai Dami ini itu dihiasi atau dipenuhi oleh batu kerikil atau bebatuan yang kecil-kecil ini sepanjang pantai. Nah, ini dari ujung ke ujung ini dipenuhi ini oleh batu kerikil ini, rekan Ariska. Nah, juga selain itu juga kita juga bisa menikmati sudah disediakan oleh salah satu yang biasa menjaga di situ itu perahu, dan kita bisa menyewakan perahu itu dan kita akan dibawa mengelilingi pantai yang ada di Pantai Dami ini. Nah, sangat mudah sekali kita menemukan wisata ini karena ini dekat dengan jalan trans yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, kurang lebih dari ibu kota untuk sampai di tempat wisata ini itu bisa menghabiskan waktu 20 hingga 30 menit. Kurang lebih seperti itu. Nah, juga biaya untuk masuk di pantai ini itu sangat terjangkau sekali. Karena ini hanya dihitung kendaraan saja, satu kendaraan berupa motor itu hanya 5.000, jadi dia tidak terhitung perorangan, tapi hanya kendaraan saja yang dibayar untuk menjaga daripada kendaraan para warga yang berkunjung di pantai wisata Dami ini. Oke, demikian Ariska. Baik, rekan Indra Lapa dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, pada Rabu 25 Mei 2022 kemarin, raih UMS
UMM Hotel melaunching menu-menu Nusantara untuk outlet delegasi. Saat launching, ada beragam menu yang disajikan. Bahkan saat pembuatannya juga dilakukan live cooking Tribuners. Pasalnya, menu-menu ini akan disajikan mulai Juni mendatang. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Silvia. Ya, selamat sore Tribuner. Di RISE UMM melakukan rebranding atas outlet delegasinya, di mana menampilkan menu-menu Nusantara mulai Juni mendatang. Pada Rabu lalu telah dilakukan perkenalan pada media. Di sana juga telah disajikan berbagai menu yang bisa mengenali menu Nusantara, seperti mie kelungkung yang dari Surabaya, ada roti jala yang dikenal di Sumatera, serta aneka macam sambal yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Salah satu signaturnya adalah sambal apel yang dipilih karena apel merupakan buah khas Malang. Apel dipadu dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, serta cuka dan garam. Rasanya juga jadi asam manis ya. Dan ini menjadi signatur yang bisa dipadu dengan menu makanan lainnya. Menurut Jujun Rusmana, chef hotel tersebut, dengan adanya menu Nusantara, ini juga sebagai upaya untuk mengeksplorasi menu-menu di mana Indonesia memiliki kekayaan masakan yang bisa dieksploitasi dan juga menjadi edukasi buat warga bahwa di tiap-tiap daerah itu memiliki keunikan atau kekhasan masing-masing masakannya. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, tadi Silvianita juga sempat wawancara dengan Chef Cucun Rusmana. Berikut liputannya. Apa yang agenda hari ini, Chef? Agenda hari ini kita mengenalkan beberapa macam menu Nusantara. Di antaranya ada mie kelungkung, ada roti jala, ada nasi pecel, dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak lagi item yang akan kita sajikan. Ini akan mulai Juni nanti ya? Insya Allah bulan Juni nanti kita udah mulai jualan menu ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Iya. Mungkin alasan mengapa memilih mengangkat menu Nusantara? Kenapa mengangkat menu Nusantara? Karena apa? Karena di setiap hotel itu semua menunya hampir sama, macam-macam. Jadi East Mid West, jadi ada dari Amerika, ada Western, ada segala macam. Nah, untuk di sini kita sengaja menentukan menu Nusantara spesial. Iya. Jadi di satu sisi jadi pengunjung juga bisa mengetahui bahwa Nusantara ini menu Nusantara ini lebih banyak gitu ya. Betul sekali. Ya. Yang hari ini disajikan antara lain apa ya, Pak? Ya, itu hari ini kita ada nasi goreng bebat gongso, ada pecel, yang tradisional itulah. Iya. Ada roti prata, ada mie keluntung, segala macam, ada nasi ulam, nasi goreng, segala macam itu udah kita sajikan siang ini. Ada yang unik mungkin kayak sambal apel tadi itu? Nah, itu salah satunya, berhubung Malang itu identik dengan penghasil apel di Indonesia. Maka kita akan sambal apel di Legasi itu akan menjadi ikon tersendiri untuk menu di kita. Jadi nanti ada beberapa menu disajikan dengan sambal apel. Nah, sambal apel itu ya akan kita boomingkan istilahnya gitu. Iya, makasih. Tribuners, di Desa Langenharjo, Pelemahan, Kediri, ada wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namanya wisata Lemah Krapiak, Tribuners. Wisata tersebut menyediakan berbagai wahana seru yang bisa Anda coba. Dan menariknya, untuk masuk wisata ini Anda tidak dipungut biaya masuk, Tribuners. Untuk mengetahui keseruan berwisata di sana, kita sudah terhubung dengan Didik Masudi dari Surya. Silakan informasi Anda, Didik. Terima kasih, selamat sore Ariska dan Tribuners sekalian. Jadi di
Kediri ini ada salah satu lagi wahana wisata yang patut dipertimbangkan kalau kita berlibur, yakni wisata Lembah Krepyak. Wisata Lembah Krepyak ini ada di Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dari pusat kota Kediri sekitar 25 km, dan tempat wisata ini mudah diakses, artinya jalannya sudah beraspal dan juga tersedia sarana dan prasarana lainnya seperti tempat parkir dan lain-lainnya. Wisata Lembah Krepyak ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Langenharjo. Dan juga pengelola tempat wisata ini juga masyarakat sendiri. Jadi masyarakat Desa Langenharjo terlibat aktif dalam mengelola tempat wisata ini sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Nah, salah satunya warga yang rumahnya ada di sekitar tempat wisata ini bisa membuka lahan parkir. Dan juga masyarakat di Desa Langenharjo yang terdiri dari 5 dusun itu juga mendapatkan kios-kios yang bisa berjualan saat pada hari Minggu, Sabtu Minggu atau hari libur, di mana pengunjungnya juga banyak sekali. Nah, salah satu keistimewaan daripada wisata Lembah Krepyak ini masuknya full gratis, artinya tidak dipungut biaya. Masyarakat bisa memilih beberapa spot foto yang bagus, dan juga kalau mau bermain wahana, dan ini sangat cocok sekali untuk keluarga, artinya bapak, ibu, dan anak-anak bisa main di kolam, anak-anak juga main ATV, ada kemah-kemah begitu, dan juga ada harmonika, gremolem kalau gitu, nama lainnya gremolem, dan juga tarifnya sangat terjangkau sekali. Jadi ada wahana yang hanya mengenakan tarif 5.000, seperti kalau kita main di kemah-kemah. Kemudian juga ada wahana yang tarifnya hanya 10.000, yang bisa bermain sepuasnya, seperti main di kolam renang. Dan ada satu lagi, jadi untuk penggemar pemancing atau yang pemancing mania ini juga disiapkan satu kolam pancing yang cukup luas dan ditabur ada ribuan ikan yang siap dipancing oleh masyarakat. Sewanya juga sangat murah sekali dan bisa mancing sepuasnya. Sehingga tempat wisata ini dapat direkomendasikan kalau keluarga berlibur di wilayah Kediri. Jadi banyak spot-spot yang menarik dikunjungi, dan juga tempat wisata ini sangat ekonomis dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan dan rekomendasi Anda, Didik Masudi dari Surya. Dan Tribuners, tadi Didik juga sempat berbincang dengan Slamet Suyono, selaku Kepala Desa Langenharjo. Berikut liputannya. Lembah Krepyak ini mulai dibangun mulai tahun kapan dan mulai beroperasi tahun kapan? Kita rencanakan tempo hari pada tahun 2020 dan mulai giat pelaksanaan itu 2021. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 95% kelar. Ya, ini berarti kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat desa, Pak, ya? Betul, karena ini merupakan aset dari BUMDes, di mana pengelolanya BUMDes, pengerjanya adalah PPK. Jadi semuanya melibatkan segenap warga masyarakat desa Langenharjo yang terdiri dari 5 dusun, semuanya terlibat di pembangunan Lembah Krepyak. Ada berapa warga, Pak, yang terlibat dalam keseharian kegiatan di sini, Pak? Warung-warung dan lainnya itu? Kalau waktu proses pembangunan tempo hari sampai lebih dari 50 orang ya. Dan ketika padat karya tunai itu sampai lebih 100 orang. Tetapi ketika sekarang operasional, insya Allah yang terlibat aktif sekitar 20 sampai 30 orang itu ya. Pak, kalau wisata di sini memang gratis, Pak, ya? Hanya wahana-wahana itu, Pak, ya? Betul. Jadi memang konsepnya ini masuknya free, gratis sama sekali. Hanya mereka yang berkenan menggunakan segenap wahana
pajak tertentu, misalnya kolam renang Rp5.000, ATD Rp10.000, kolam PP Rp10.000, seperti itu. Sementara kalau hanya cuci muka, jalan-jalan, jajan semuanya berarti ya. Oh iya. Pak, mungkin ada pengembangan lagi Pak ke depan apa Pak yang akan baru, wahana yang baru? Betul, kita masih merencanakan tuh di sebelah sana itu kita akan menggarap kolam renang dewasa, karena yang hadir 2 kolam renang ini sementara untuk anak-anak. Jadi nanti ada kolam renang dewasa, kemudian penambahan wahana permainan yang lain, mungkin ada kora-kora dan segala macamnya. Karena kebetulan di desa kami ini sentra industri pasar malam keliling. Oh gitu. Banyak macam permainan yang jadi. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Di sana ada Hengkang Waterfall, Tribuners. Saat berlibur ke tempat ini, Anda bisa menikmati keindahan air terjun. Wisata ini juga selalu ramai dikunjungi wisatawan, Tribuners. Bahkan tak hanya dari warga sekitar, namun banyak pula yang berasal dari luar daerah. Bagaimana keseruan di sana? Sudah ada Manuel Mamoto dari Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Manuel. Ya, terima kasih Ariska. Tribuners, untuk Hengkang Waterfall itu merupakan satu lokasi wisata atau tempat tamasya bagi masyarakat yang ada di Desa Tincep dan tepatnya di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Dan lokasi wisata ini sebenarnya areanya tidak jauh dari pusat kota Manado. Ini mungkin cuma sekitar 1 jam saja perjalanan untuk bisa ditempuh. Dan di Hengkang Waterfall di sini, Tribuners bisa melihat pemandangan air terjun yang sangat indah dengan ketinggian 70 meter. Dan selain itu juga untuk air terjun ini atau lokasi ini juga menyediakan fasilitas yang lainnya seperti spot-spot foto yang sangat menarik, yang sangat bagus sekali untuk diabadikan momen pada saat kita kunjungin lokasi ini, Tribuners. Dan tarif masuk untuk ke lokasi ini sendiri itu hanya 15.000 per orang dan ini dibuka setiap hari, Tribuners. Jadi sekitar jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk lokasinya dibuka. Dan untuk masyarakat yang mengunjungi lokasi ini banyak dari luar daerah juga. Jadi bukan hanya sekitar penduduk lokal di Kabupaten Minahasa, tapi banyak juga dari Manado, ada juga yang dari daerah-daerah yang lain, karena melihat keindahan air terjunnya yang sangat luar biasa, bisa dibilang seperti itu. Nah, selain ini, Tribuners, untuk lokasi di mana waterfall ini berada, tidak jauh dari lokasi ini juga ada lokasi untuk arung jeram, tapi ini cuma beberapa puluh meter dari lokasi air terjun ini. Dan kalau misalkan Tribuners sudah agak lelah jalan-jalan atau capek foto-foto, bisa juga untuk menikmati sajian kopi hangat atau teh manis panas, ada juga minuman-minuman dingin yang segar, dan makanan-makanan cemilan berupa pisang goreng, ataupun kalau di sini ada bubur Manado juga yang disiapkan, dan itu bisa dapat di kafenya ataupun ada restoran juga yang disiapkan di sana. Ya, demikian Ariska yang dapat saya laporkan dari Minahasa. Baik, terima kasih rekan Manuel Mamoto dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuner, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, bulan depan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara akan menggelar event pariwisata tahunan Festival Teluk Jailolo. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari Tribuners, terhitung sejak tanggal 15 hingga 18 Juni 2022. Pasalnya, saat event tersebut juga dijadwalkan akan dihadiri oleh Sandiaga Uno. Untuk mengetahui rangkaian festival tahunan ini, rekan kami Faisal Amin dari Tribun Ternate akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Faisal. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners. Saat ini di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, nantinya akan digelar perhelatan Festival Teluk Jailolo. Festival ini merupakan festival wisata tahunan yang dilaksanakan pada bulan Juni, dan untuk tahun 2022 ini perhelatannya direncanakan pada tanggal 15 hingga 18 Juni mendatang. Nah, direncanakan pada perhelatan Festival Teluk Jailolo tahun 2022 ini nantinya akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dan untuk jadwal kedatangan Menteri Sandiaga sendiri nantinya akan dikonfirmasi oleh, hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat, karena kunjungan Sandiaga Uno ke Halmahera Barat sendiri merupakan kunjungan untuk menghadiri atau visitasi salah satu desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu Desa Lako Ake Diri, yang maksud saya Desa Lako Ake Lamo, yang mendapat anugerah desa wisata yang masuk dalam 50 besar. Karena sudah masuk dalam 50 besar, maka sudah dijadwalkan Menteri Sandiaga akan menghadiri anugerah tersebut. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri akan mengkonfirmasi jadwal kedatangan Sandiaga Uno agar kedatangannya dirangkaikan dengan kegiatan pembukaan Festival Teluk Jailolo yang akan dilaksanakan pembukaannya pada tanggal 15 Juni mendatang. Nah, adapun kegiatan Festival Teluk Jailolo ini, adapun rangkaian kegiatannya ada 16 item kegiatan, yaitu salah satunya ritual Sigovi Ngolo, lomba mancing tradisional, ekspedisi Telaga Rano, dan kampung kreatif, dan juga ada beberapa item kegiatan lainnya. Nah, untuk kegiatan pembukaannya sendiri akan berlangsung di arena Festival Teluk Jailolo pada tanggal 15 nanti. Nah, arena Festival Teluk Jailolo sendiri akan dihelat beberapa kegiatan. Selain kegiatan pembukaan, ada juga kegiatan puncaknya akan dilaksanakan di lapangan Festival Teluk Jailolo. Selain itu juga ada juga kegiatan
kampung kreatif. Nah, sebagai informasi bahwa di lapangan Festival Teluk Jailolo ini ada sebuah panggung yang mungkin satu-satunya di Maluku Utara atau bahkan di seluruh Indonesia, yaitu panggung yang terletak di atas laut dan menghadap langsung ke darat. Nah, di panggung ini merupakan salah satu tempat untuk di perhelatan konser yang menghadirkan artis-artis ibu kota. Nah, artis sekelas Ariel Noah juga pernah manggung di panggung ini pada puncak acara Festival Teluk Jailolo pada tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Kembali ke Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate atas informasi yang Anda sampaikan. Tribuners, di Kedaung Kemiling, Kota Bandar Lampung ada wisata baru yang menarik. Namanya Taman Betung, Tribuners. Sesuai dengan namanya, wisata ini tidak terlalu jauh dengan nuansa taman dan Gunung Betung. Saat ke Taman Betung, Anda bisa melihat udara sejuk tanpa mendengar suara bising kendaraan, Tribuners. Untuk mengetahui keasrian tempat ini, kita sudah terhubung dengan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan, Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah dikatakan tadi, ada satu tempat wisata bernama Taman Betung yang letaknya ada di Jalan Wan Abdurrahman, Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Tribuners bisa mengunjungi wisata Taman Betung tersebut karena wisata tersebut adalah wisata teranyar yang baru soft opening pada Mei 2022 lalu. Jadi Tribuners akan mendapat nuansa-nuansa yang segar dan juga sejuk di sana karena di sana menariknya terdapat panorama berupa taman bunga dan juga panorama Gunung Betung dari dekat serta Teluk Lampung yang seolah sejajar dengan dataran Taman Betung tersebut. Jadi untuk Tribuners yang sedang berkunjung ke Taman Betung tersebut juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya seperti spot-spot foto, yakni spot foto yang paling menarik ini ada miniatur camping. Di sana ada satu tenda dan juga area campingnya, di mana di situ memang khusus untuk lokasi foto saja. Namun memang rupanya seolah seperti tempat camping sungguhan. Jadi Tribuners juga bisa menikmati destinasi spot foto lain. Sebenarnya Tribuners bisa hampir setiap sudut lokasi Taman Betung tersebut bisa dijadikan spot foto karena memang lokasinya terlihat indah, banyak sekali ditanami dengan tanaman-tanaman hias seperti asparagus dan lain-lain. Jadi selain itu ada spot foto yang lainnya seperti lukisan 3 dimensi. Tribuners bisa lihat di sana ada sebuah lukisan di tangga itu seperti laut, ada ikannya. Jadi apabila Tribuners menjepretkan kamera ke arah lukisan tersebut, jadi Tribuners bisa menghasilkan foto yang nampak nyata ya, seperti aslinya. Jadi selain itu Tribuners juga bisa menikmati spot-spot lain seperti pondokan, lalu ada ayunan dan playground, serta ada rest area, tempat santai di bawah pohon yang teduh. Di sana terdapat banyak sekali tempat duduk ya, yang nyaman di sana. Dan selain itu ada juga toilet serta musala. Lalu kemudian ada juga area camping yang memang diperuntukkan rencananya untuk camping bisa menginap nanti. Jadi untuk area camping tersebut sudah disediakan tempat untuk api unggun. Dan di area camping tersebut wisatawan juga bisa langsung menghadap ke panorama Teluk Lampung tersebut. Jadi di sana adalah Teluk Lampung tersebut berupa seperti laut, lalu ada kapal-kapal yang mengambang di laut tersebut bisa terlihat. Jadi selain itu, Tribuners juga bisa mencoba mengunjungi budidaya jamur tiram yang ada di sana. Jadi tidak hanya sekedar berwisata saja, Tribuners bisa juga belajar bagaimana cara budidaya jamur tiram mulai dari 0 sampai
panen lalu kemudian dikemas. Dan untuk paket edukasi budidaya jamur tiram tersebut tidak dikenakan biaya tambahan, jadi Tribuners bisa hanya mengeluarkan kocek Rp15.000 untuk masuk taman wisata. Tribuners bisa sekaligus mendapat wawasan dan bekal ilmu ketika keluar dari tempat wisata tersebut. Jadi untuk jam operasional tempat wisata Taman Betung ini itu mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Jadi Tribuners bisa cari di Maps, yakni Taman Betung. Sekian Ariska. Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners, selanjutnya kita menuju ke Lampung. Di sana ada Rainbow 99 Tribuners. Rainbow 99 ini merupakan kafe yang menyediakan berbagai jenis kuliner, taman bermain, serta live musik. Tempat ini kerap dijadikan sebagai ballroom dan juga tempat resepsi pernikahan Tribuners. Untuk mengetahui lebih detail, ada Rio Pratama dari Tribun Lampung yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Rio. Oke, sebelumnya terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya, rekan Ariska. Baik, kali ini saya Rio Pratama, reporter dari Tribun Lampung, melaporkan bahwasanya hasil pantauan kita kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2022, di salah satu kafe di Jatiagung, Lampung Selatan, itu perbatasan dengan Kota Bandar Lampung, terdapat kafe Rainbow 99. Kafe tersebut merupakan kafe yang menyediakan kuliner dan juga ballroom, serta terdapat taman dan tempat bermain anak. Jadi menurut keterangan pemilik kafe tersebut bahwasanya tidak hanya tempat kuliner atau tempat bermain saja, namun kafe itu kerap dijadikan ballroom dalam acara perpisahan sekolah, kemudian dalam acara milad, bahkan seringkali kafe tersebut di-booking untuk acara pernikahan. Sementara sebagai informasi untuk penyewaan ballroom sendiri, ketika dia memang disewa dari pagi hingga siang atau bisa dikatakan setengah hari, itu budgetnya 300 hingga 500 ribu. Namun ketika dia sudah booking paket lengkap untuk acara pernikahan dengan waktu 1 hari 1 malam, bisa mencapai biaya 5 hingga 7 juta rupiah. Sudah disediakan panggung, namun di luar makan. Jadi memang menurut keterangan pemilik kafe tersebut, dalam waktu dekat sudah banyak yang membooking kafe Rainbow 99 untuk acara-acara perpisahan sekolah. Dan juga sebagai informasi, untuk mengunjungi kafe tersebut tidak dikenakan biaya masuk, dia hanya bayar parkir saja. Untuk bayar parkir itu biaya ketika dia kendaraan roda 2 hanya 3.000, dan ketika kendaraan roda 4 itu mencapai 5.000 rupiah. Baik Ariska, itu yang bisa dilaporkan dari hasil pantauan kita di kafe Rainbow 99. Dengan saya Rio melaporkan. Baik rekan Rio Pratama dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.